sih dari situlah saya bisa kasih gambaran ke teman-teman. Jadi nggak usah ragu, tenang aja. Nanti kalau misalnya ada yang butuh informasi, butuh apa, ada yang mau di-share juga ke kita, boleh nanti diceritakan saja. Terus tadi udah dibilang juga, karena ini untuk biaya pendidikan, karena itu juga kita kerjasama dengan Akademi Perawat UNAI. Biaya kuliah akan langsung kita transfer ke kampus gitu. Dan tadi juga Bang Untung udah banyak memberikan notes di situ bahwa ini nih kesempatan emas banget gitu dengan Johnson & Johnson. Kita yang pertama di dunia. Jadi ini Johnson & Johnson global ya. Ini kita yang pertama di dunia jadi pilot projectnya untuk Johnson & Johnson. Kalau apalagi kan saya tahu lah UNAI itu mayoritas justru dari orang-orangnya dari daerah, dari tempat-tempat terpencil juga ada gitu. Nah, kalian bisa manfaatin ini juga gitu, bahwa kalau kalian minjem di Dana Didik, nah kalian bisa bermanfaat dua bagi kehidupan kalian. Kalian bisa lulus, kalian bisa jadi perawat sesuai cita-cita kalian atau ya profesi apapun itulah. Nah, kedua, kalian bisa kembali ke daerah asal kalian, di mana daerah-daerah atau ke daerah-daerah terpencil yang kalian tahu, kalian bisa memberikan impact lagi kepada tempat kalian itu gitu. Nah, kalau misalnya itu sudah terjadi, mudah-mudahan persyaratannya memadai sehingga pinjaman kalian itu bisa di forgiveness sama Johnson & Johnson. Jadi kalian tidak lagi perlu membayar untuk pelunasannya. Tapi itu untuk yang bisa mendapat forgiveness ya. Jadi syarat-syaratnya cukup ketat, tapi ya selama memenuhi tadi yang udah kriteria yang udah dibilang, bahwa oh iya ke daerah terpencil, kalian menjadi perawat, kalian berpengaruh di daerah situ, memberikan impact-nya ke daerah itu, maka mudah-mudahan sih pasti akan diberikan lah, seperti itu. Kurang lebih begitu saja. Terima kasih teman-teman. Monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi nggak masalah kalau kita itu di pengangguran, orang tua harus bayar. Kan tadi bilang cuma ya udah. Oke, baik teman-teman, kalau ada pertanyaan ya silahkan. Saya Richard sir. Ya, tadi sudah disepakati Richard, tulis di chat supaya saya nanti yang bicarakan. Oke sir, Bang. Oke ya. Oke, silakan. Kalau Anda yang ingin bertanya, tulis di kolom chat. Chat tidak harus private, chat aja di situ biar nanti saya yang bicarakan supaya jalannya diskusi kita ini terarah. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Francisca. Ya, ada pertanyaan, contohnya di saat atau semester ini saya mendapat dana kuliah. Apakah untuk mencicilnya dimulai saat saya mendapat pinjaman atau setelah selesai kuliah baru dicicil? Terima kasih. Nah, silakan Pak Januar dan Ibu Nadia. Oke, mungkin ini aku jawab aja langsung. Ya. Jadi gini, kalau untuk cicilan, jadi yang kita alami adalah tadi kita juga udah sharing bahwa Dana Didik udah dari 2015, tapi selama 2 tahun kita banyak belajarnya lah. Salah satunya mengenai pertanyaan ini. Jadi gini, jawabannya adalah setelah pinjamannya itu dicairkan, maka di bulan berikutnya anak didik wajib untuk mulai menyicil. Ya, mulai menyicil. Nah, tapi di sini aku kasih tahu, yang dicicil ini yang pendidikan finansial juga buat kalian. Jadi kalau kalian minjam di bank, di lembaga-lembaga keuangan lainnya, itu
pada saat kalian minjem, kalian nyicil. Di cicilan-cicilan awal itu kalian tidak membayar pinjaman kalian, tapi kalian membayar bunga dari pinjaman kalian. Oke. Nah, di situ yang berbeda dengan dana didik. Jadi di dana didik, ya pada saat kalian sudah berjalan pinjamannya, di bulan berikutnya akan langsung ada jatuh tempo, kalian sudah harus menyicil. Tapi yang dicicil di situ adalah pinjaman pokok kalian. Oke. Oh, benar, Mar. Berarti 18 juta kali 3%, Mar. Pak Richard, tolong dulu di-mute. Oke. Nah, jadi yang dicicil itu pinjaman pokoknya. Nah, terus kita sudah pertimbangkan, kita sudah mencoba merumuskan gimana caranya untuk cicilannya ini biar tidak memberatkan gitu. Jadi nilai cicilannya nanti kalian akan lihatlah gimana caranya biar nggak terlalu berat selama kalian berkuliah gitu, masih berkuliah. Itu ada juga banyak kasusnya mahasiswa yang bikinnya seperti ini. Jadi misalnya dia butuhnya 10 juta, tapi dia mengajukannya 15 juta. Nah, dengan caranya dia yang 5 juta ini dia pakai untuk menyicil di awal-awal sebelum dia bisa berpenghasilan. Ada juga yang gitu. Jadi nanti pada saat pengajuan kita kan pasti ada kontak nih dari dana didik ke anak didik. Nanti kita juga ada mengumpulkan dokumen-dokumen, kita mengumpulkan data-data. Nanti diberitahu saja secara gamblang, secara jujur, butuhnya berapa, terus kendala-kendalanya apa yang mau disampaikan. Nanti kita bantu di situ. Jadi, oke, kalau kayak gitu, kamu mendingan nyicilnya biar cicilannya ringan, mendingan seperti ini, atau ternyata ini kamu sebenarnya mampu untuk bayar, tapi tenornya dipanjangkan gitu, atau ini kamu sebenarnya bisa nih kalau biar puasanya nggak terlalu panjang, jadi justru tenornya dipendekkan, jumlah cicilannya besar, tapi karena memang kita nilai mampu, jadi nggak terlalu berkepanjangan gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi jawabannya untuk sekarang ini, pada saat kalian pinjamannya cair, iya, di bulan berikutnya kalian sudah punya kewajiban untuk menyicil. Dahulu memang ada di dana didik, kita pernah melaunching masalah begitu dia cair, nanti dia baru bayar setelah lulus. Cuman tampaknya itu malah berefek negatif ke semua pihak, ke kami, ke anak didiknya juga gitu. Karena selama masa tidak nyicil itu anak didik juga lost contact gitu. Nah, jadinya tidak ada ikatan di situ gitu. Itu yang kami alamin sih gitu. Jadi gitu, Bang. Jadi langsung emang harus menyicil, tapi nanti nilainya mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan, dan yang pasti kita akan memberikan pinjaman juga sekemampuan anak didiknya itu sendiri juga gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Januar ya. Jadi di sini masih ada beberapa pertanyaan yang ingin menanyakan program forgiveness dari Johnson & Johnson ya, karena memang kebetulan saya tahu mahasiswi ini juga ada di daerah yang cukup terpencil. Kalau boleh detailnya bagaimana, tetapi mungkin sebagai pengantar yang saya tahu bahwa program untuk forgiveness dari Johnson & Johnson itu bukan dana didik nanti yang memverifikasi ya. Jadi dana didik akan mengajukan ke Johnson & Johnson, Johnson & Johnson yang akan memverifikasi apakah persyaratan atau kriterianya itu bisa dipenuhi atau tidak. Jadi itu mungkin saya bantu jawab sebelum diterangkan lebih lanjut. Iya. Silakan. Iya, betul sekali, Bang. Itu nanti kriterianya nanti evaluasinya ada di pihak Johnson & Johnson.
Di dana didik ini kita menyalurkan dananya saja, dan cuman dananya ini memang dari Johnson & Johnson, tapi nanti masalah evaluasi dan keputusannya benar-benar itu ada di pihak Johnson & Johnson. Cuman mungkin bisa kita bantu, nanti kita coba pertanyakan lagi ke pihak Johnson & Johnson, mungkin saya tidak bisa bilang list kriteria fullnya dan pastinya ya, cuman mungkin mudah-mudahan kita bisa dapat kisi-kisinya, sebenarnya seperti apa sih yang kriterianya yang bisa dipenuhi gitu. Cuman balik lagi, kalau memang ini dari pengalaman pribadi saya ya, kalau kalian memang punya goal, kalian punya cita-cita, kalian harus fokus saja dulu ke sana. Masalah berjalannya seperti apa, nanti kalian akan dapat pelajarannya, nanti kalian akan dapat nilai-nilainya, kalian akan dapat pengalamannya. Yang penting kalian fokus dan jangan menyerah. Mudah-mudahan, dan jangan lupa ya, balik lagi sekali lagi, semua usaha manusia itu tidak akan ada artinya kalau tidak disertai dengan doa kepada Tuhan gitu. Jadi kalian berusaha, kalian berdoa, mudah-mudahan semuanya bisa tercapai gitu. Kan lebih bagus sebenarnya kalian udah memberikan impact ke daerah dengan kalian jadi perawat di daerah terpencil, apalagi kalian bisa bermanfaat buat orang di sana, tapi sebenarnya kalian mampu untuk bayar pengembaliannya, malah dapat forgiveness dari Johnson & Johnson. Jadi itu jadi bonus luar biasa gitu. Kalau di pikiranku sih seperti itu sih. Nanti kita akan coba tanya kisi-kisinya, cuman ya balik lagi memang karena evaluasi dan keputusannya ada di pihak Johnson & Johnson ya, dari pihak dana didik hanya bisa mempromosikan lah, memberikan bahwa oh ya mereka ini sekarang kerja di sini sudah berapa lama, efeknya apa sih kepada lingkungan sosial di sana, kepada kepada image perawat di daerah, seperti itu. Mungkin kayak gitu sih. Aku ada tambahan sedikit untuk bocoran. Biasanya kalau waktu itu aku dengar dari pihak Johnson & Johnson-nya sekitar 6 bulan untuk kerja di bagian timur atau kerja di bagi Indonesia yang kurang perawat gitu. 6 bulan, tapi itu masih belum fix. Nanti kita akan kontak lagi mereka untuk nanya fixnya berapa, karena terakhir aku tanya mereka tuh masih mempertimbangkan daerah mana yang fixnya yang mana aja gitu. Dan untuk length waktunya itu masih dibicarakan lagi gitu. Tapi terakhir kontak mereka bilang 6 bulan. Baik, mungkin saya agak sedikit ada informasi sebetulnya ya di luar Mbak Januar dan Bu Nadia ini ya. Tentunya itu yang akan setahu saya ya, yang akan dibantu oleh Johnson & Johnson. Berapa lama kalian harus mengabdi ya kepada masyarakat itu juga tergantung dari loan yang Anda pinjam ya, dari loannya. Nah, sebetulnya yang saya ingin pertanyakan di sini, yang saya bukan ingin pertanyakan ya, saya ingin pihak dana didik mencari informasi, kira-kira Johnson & Johnson punya nggak area-area ya yang ingin dikembangkan sehingga anak-anak ini bisa saya arahkan ke sana gitu loh, gitu ya. Itu lebih spesifik. Jadi, misalnya kita butuh misalnya di ND nih. Di ND kita butuh, maka dengan ini bisa menerima 2 atau 3 perawat di sana. Lalu misalnya juga, misalnya saja nanti ada pada saat seperti bencana kemarin, atau misalnya kita butuh nih di daerah Kaltara, ya, di daerah Kaltara, di daerah perkebunan sawit butuh sekian perawat yang bisa disupport oleh Johnson & Johnson. Itu akan lebih mengarahkan mahasiswa kami jadi tahu dia, oke, saya akan selesai, karena gini, tidak semua mahasiswa kami ini sudah bekerja sekarang ya, terlebih mahasiswa perawat ini Pak Januar juga tahu agak sulit bekerja sambil berkuliah ya, karena dengan jam praktek ya dan lain-lain ya. Nah, jadi mereka memang akan
bekerja ya ke daerah sana itu setelah mereka tamat. Nah ini sekarang mereka butuh dana untuk mereka bisa di yudisium, mereka bisa ditamatkan. Nah harapan kami sih sebetulnya kalau ada bocoran atau ada informasi dari Johnson & Johnson, oke. Untuk kami sekarang membutuhkan sekitar 15 orang sampai 20 orang tenaga perawat yang akan ditempatkan di sini. 1, 2, 3, 4 itu daerah terpencil. Maka dengan loan misalnya berapa, mereka akan bereskan ke dana didik. Si anak-anak ini tinggal pergi ke sana untuk mengabdikan ilmunya dan keterampilannya. Mungkin itu yang saya harapkan sebetulnya dari dana didik, sehingga artinya ada kepastian sebetulnya yang bisa didapat dari anak-anak saya dari kampus ini, sehingga mereka tahu bahwa oke, ya, siapa tahu contoh nih ada beberapa kita memang mereka di daerah terpencil sekarang pun dan sekarang online dari sana. Ya kalau memang oke, ternyata bisa misalnya mereka bisa diselesaikan, ya bisa dibantu, dan artinya mereka mengabdi di situ, memulai pengabdiannya di situ berapa lama. Nah kalau ada bocoran dari Johnson & Johnson itu akan lebih sangat baik. Ya, baik itu mungkin untuk tambahan untuk pertanyaan, menguatkan pertanyaan dari anak didik saya, dan mungkin juga harapan dari kami. Oke, lanjut. Mungkin ini ada pertanyaan, mereka beberapa bertanya tentang simulasi. Ya, kalau tadi simulasi, ya nanti mungkin bisa dijawab range maksimalnya berapa yang bisa mereka dapat. Kalau tenor kan kita sudah tahu 2 tahun, ya. Baru juga di sini ada pertanyaan, kalau saya minjam 2 tahun, tadi kalau saya ada rezeki orang tua terus nanti membayar, mungkin saya jawab dulu aja sekarang, nanti dilengkapi oleh Pak Januar sama Ibu Nadia. Ya tadi mungkin kita harus menyimak bahwa kalau di bank itu kenanya hampir 5% penaltinya, tapi kalau dari dana didik kalau saya tidak salah tangkap itu cuma 1%. Ya. Oke, berikutnya adalah simulasi. Ya, simulasi tadi ya. Kalau kita lihat bunganya, jadi teman-teman tolong menyimak yang bertanya, bunganya itu adalah 2,08. Prediksi berarti setahun itu sekitar 25%. Begitu ya Bu Nadia sama Pak Januar ya. Oke, jadi kalau Anda pinjam 10 juta, maka kalau Anda ingin membalikan dalam waktu tenor 1 tahun, maka yang dibalikan adalah 12,5 juta. 12,5 juta tinggal kalian bagi per bulan berapa, gitu ya. Jadi mungkin 1 juta sekian lah yang kan kalian cicil ke dana didik. Kalau Anda mau lebih murah lagi, dibaginya menjadi 2 tahun, memanfaatkan tenor 24 bulan, berarti itu akan Anda balikan sekitar 15 juta. Kan begitu ya. 15 juta dibagi 24, maka jadi itu akan lebih ringan kembali. Ya. Jadi harapan saya mungkin teman-teman anak-anak ini bisa melihat ya, dan ini sudah ditampilkan saya pikir cukup jelas ya. Kalau tenornya berapa, nah ini sangat jelas di situ. Nah, masalah nanti jumlah yang diajukan ya, itu saya pikir dana didik akan langsung berhubungan dengan anak didik ya, dengan anak didik. Nanti teman-teman mahasiswa akan langsung dikontak oleh tim marketing dan tim finance mungkin dari dana didik, sehingga ini tidak jadi masalah. Oke, itu yang bisa saya paparkan sebelum langsung dari dana didik yang melengkapi. Silakan. Ya, boleh mau Bang Januar atau aku? Boleh, kamu aja duluan. Oke. Tadi kalau yang Francisca S itu udah dijawab Pak Untung ya. Jadi bisa banget, tadi udah dijelasin juga nih sama temennya tuh di chatroom ya. Jadi kita memang sangat menyarankan untuk bayar dilunasin langsung. Itu tadi kata Pak Untung juga, keuntungannya kita adalah 1% doang gitu. Jadi kalian gak perlu mahal-mahal bayar penalti 5%. Terus saya mau jawab Zakaria nih, ada pertanyaan kan, kalau ke Jepang terus kerja 3 tahun ke depan, apakah pembayaran bisa dibayarkan kalau udah kerja? Kita nggak bisa, tapi kita punya solusi buat kamu. Jadi misalnya kamu pinjam 20 juta buat ke Jepang, saya saranin kamu pinjamnya lebih untuk cover yang 3 bulan itu. Jadi nanti kan di Jepang juga gajinya lumayan tuh, kalian bisa langsung lunasin cepat yang tadi 1% itu. Gitu. Jadi solusinya itu. Jadi lebih murah juga sebenarnya. Kalian tinggal ngambil misalnya 20 something gitu, terus nanti ngambil tenor 2 tahun,
yang sisa dari 20 jutanya itu kan bisa kalian cover buat di Jepang selama 3 bulan. 3 bulan biasanya kan. Terus nanti setelah kalian gajian udah balik modal tuh istilahnya kalian bisa langsung lunasin, tinggal bayar 1%. Itu solusi yang biasanya sering ditanyain sama anak-anak yang memang minat ke Jepang. Oke. Ada pertanyaan lagi ya dari, semoga itu tadi menjawab ya Zakaria. Terus ada pertanyaan dari Tupen. Kalau misal saya mungkin saya ini dulu interupsi Bu Nadia. Boleh, iya. Untuk Silakan. terkait program Jepang, program Jepang. Mungkin kita harus paham dulu bahwa program Jepang itu kan kita tidak bisa langsung berangkat ke Jepang. Iya, betul. Ya. Oke, jadi kita harus bekerja sama dengan LPK ya, Zakaria ya. LPK. Nah, dana didik ini dipergunakan adalah proses pelatihan itu yang bisa digunakan. Ya. Karena kalau prosesnya Anda misalnya sudah lulus N5 atau N4, maka Anda akan diberangkatkan ke Jepang. Nah, untuk proses N5 dan N4 itu ada proses biaya, ada pelatihan 6 bulan, ya, proses ujian. Nah, datanglah dulu ke LPK-nya, berapa jumlah biaya yang dibutuhkan, ajukanlah ke dana didik. Nanti dana didik akan memfasilitasi pelunasan itu ke LPK-nya. Ya, karena ini kembali teman-teman harus paham bahwa ini adalah untuk pelunasan biaya-biaya terkait dengan program pendidikan dan pelatihan, ya. Jadi bukan dana itu dipergunakan untuk tiket, karena nanti LPK itu akan merinci, oke, tiket, visa dan lain-lain, medical check up, biaya pelatihan, ya. Kalau misalnya harus karantina dengan makan dan lain-lain, misalnya tembus 30 juta total semua. Nah, itulah yang diajukan ke dana didik. Ya, diajukan ke dana didik dan dana didik nanti yang akan membereskan pelunasan itu. Mungkin itu yang harus dipahami dulu oleh teman-teman. Jadi uang itu tidak dikasih cash ke Anda gitu. Ya. Jadi yang saya tanggap nanti adalah seperti tadi keterangan Ibu Nadia dan Pak Januar, contoh hutangnya adalah 15 juta. Tetapi kita belum tahu nih 3 bulan ke depan ini kita sudah kerja atau enggak. Diajukanlah misalnya 21 juta. Gitu kan? Maka itu akan ditransferkan 21 juta. Setelah itu lunas kan kita bisa drawing sisanya. Ya. Pada saat kita drawing, itu kita pegang dan itulah kita bayar cicilannya untuk 1, 2, 3 bulan pertama dari hasil yang sudah dikirim. Itu mungkin untuk memperjelas pertanyaan Zakaria, ya. Memperjelas pertanyaan Zakaria. Jadi saya harap teman-teman yang lain juga menyimak. Kenapa kita bacakan, ya, kita sounding, ini pertanyaan begini adalah supaya semua sama-sama kita menyimak. Baik, silakan. Mungkin ada pertanyaan dari Carolina Tupen, Bu Nadia, tadi yang udah mau dibahas ya. Saya bacakan aja. Kalau misalnya saya ajukan pinjaman 35 juta, bayar utang S1 dan lanjut profesi. Jadi 1 tahun ke depan saya cicil kalau 24 bulan ya, kan kena 2 jutaan. Terus misalkan saya masuk seleksi dari Johnson & Johnson, berarti sisanya saja yang mereka lunasi, atau uang saya yang sudah dipakai cicilan itu dikembalikan. Nah, itu kira-kira gimana? Saya pikir sih Johnson & Johnson yang balas ya. Atau nanti tagihannya ditagihkan oleh pihak dana didik. Silakan Pak Januar atau Ibu Nadia. Iya, jadi itu balik lagi sih. Nanti kita coba ajukan memang dari dana didik, tapi memang evaluasi dan keputusannya nanti di Johnson & Johnson gitu. Ya itu, cuman ya tadi udah di-share juga sama Nadia beberapa poin. Mereka sendiri pun sekarang masih mengevaluasi sebenarnya yang tergolong daerah terpencil yang mereka maksud itu seperti apa, di mana saja. Mereka mau memastikan itu masih dalam proses mereka. Terus yang kedua waktunya bahwa kalian harus bekerja dulu di sana selama beberapa waktu baru nanti bisa dapat kesempatan untuk forgiveness. Nah, memang ini balik lagi, itu dia yang tadi aku udah bilang, kita cuman bisa mengajukan dan mungkin nanti kita akan coba kejar terus kisi-kisinya seperti apa sih biar lebih pasti gitu. Tapi nanti itu akan Johnson & Johnson yang akan mutusin dan
sekali lagi itu benar-benar tidak bisa diganggu gugat karena itu biaya dari mereka dan mereka yang punya program, kita hanya membantu menyalurkan. Dan karena kalian tahu juga ini adalah pilot project, jadi harap dimaklumi di awal ini mereka masih akan mereview dulu gitu. Mudah-mudahan bisa dikembalikan, tapi aku nggak bisa ngomong. Tapi kalau kalau kepastiannya ya nanti di Johnson & Johnson. Tapi kita nggak bisa berikan juga di awal ya. Jadi ya kalian melakukan pengajuan aja di Dana Didik, kalian cair dulu pinjaman biar semuanya bisa selesai dulu. Kalian mengabdi di sana. Ya bagusnya sih tadi ada ada masukan bagus juga dari Bang Untung bahwa coba nanti diperjelas kisi-kisinya itu, jadi kita bisa bantu arahkan gitu kan, jadi biar program mereka juga jadi lebih terarah gitu. Oh ya di sana memang kurang, ya kita masukkan ke sana perawat gitu. Itu sih jawaban dari aku sih seperti itu aja. Baik, lanjut mungkin ini Ibu Nadia, mungkin masih Bu Francisca ini belum jelas. Jadi terkait pinjaman kalau dia tenornya 2 tahun ya, dan dia akan bayar ya, atau bunganya itu contohnya hanya waktu 6 bulan itu saja, atau harus dibayar yang 2 tahun itu mungkin ya, seperti di chat mungkin. Silakan. Ya. Francisca tadi yang nanya ini ya, dipercepat pelunasan ya Pak ya? Ya. Ya. Jadi kalau kita ambil contoh aja deh, misalnya kamu ngambil pinjaman 15 juta gitu ya. Terus kamu ngambil 2 tahun nih. Nanti yang kena 1% itu dari sisa pinjaman kamu, bukan dari seluruh pinjaman kamu. Misalnya sisa pinjaman kamu 10 juta. Itu yang belum dilunasi. Nah, kamu udah punya uang nih untuk melunasin. Kamu nanti tinggal ngaliin itu sih 1% itu sebagai penalti gitu. Jadi nggak nyampe 5% kayak Bang. Mungkin Bang Januar juga mau nambahin? Ya, udah. Aku rasa sih itu udah lengkap. Jadi realnya gini ya, bunga di Dana Didik tadi udah dibilang 2,08 dan itu flat, dan jadi yang banyak itu pinjaman di luar itu adalah kamu minjam 10 juta nih, dia bikin flat hanya 1 tahun, bunganya taruh cuma 1%. Nah nanti bunganya itu jadi dibungakan lagi di tahun berikutnya, itu yang banyak di luaran gitu. Nah itu yang tidak terjadi di Dana Didik. Jadi di Dana Didik itu flat 2,08 per bulan, jadi sekitar 25% setahun. Nah, terus kalau untuk pelunasan awal kita sangat mengencourage, kita sangat menyarankan kalau misalnya kamu bisa melunaskan lebih cepat, alangkah lebih baiknya. Kenapa? Bukan masalah sisi komersilnya dulu. Dari awal kita bangun Dana Didik ini punya misi social impact. Jadi kalau kamu udah melunasi pinjaman kamu, berarti Dana Didik ini bisa ngebantu 1 orang lagi seperti kamu di luar sana yang masih banyak yang butuh. Gitu. Pertama itu, karena itulah makanya kita berikan keringanan masalah penalti. Jadi justru kita mengencourage orang, kalau kamu sudah mampu melunasi lebih cepat, kenapa enggak? Ayo dilunaskan lebih cepat. Jadi kita bisa ngebantu orang lagi di luar sana yang masih banyak yang butuh gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, ya saya rasa sudah cukup clear ya. Ini ada pertanyaan, katanya kuota untuk setiap universitas terbatas atau unlimited? Ya, tentunya saya jawab dulu ya Pak Januar, mohon izin ya. Makanya kita undang sebanyak-banyaknya yang ikut pemaparan ini. Ya, cuman yang limited itu adalah mungkin dana yang bisa diberikan ya sekitar sampai berapa 35 juta mungkin ya.
Tuh. 10 juga. Nah, tapi kalau siapa saja yang mau gabung, yang mau pinjam untuk dana didik ini, ya tadi sudah dijabarkan, bahkan ada mengundang teman. Ya tentunya tadi ada syaratnya apakah institusi pendidikannya sudah MOU atau belum dengan dana didik. Ya kalau sudah MOU ya saya pikir berlakulah 2,08. Tapi kalau enggak ya itu tadi sudah dipaparkan Bu Nadia nanti mungkin. Silakan dilengkapi Bu Nadia dan Pak Januar. Oke, mungkin dari aku ya betul. Jadi kita tidak ada kuota. Batasan kita ya kita ada batasan, tapi bagiku kalian coba ajukan aja. Memang kita ada batasan sekitar 40 juta untuk per anak, tapi nggak akan berhenti di situ ya. Jadi kalau memang keperuntukannya untuk biaya pendidikan dan memang jelas, karena ini balik lagi ya, terutama karena kita sudah MOU dengan Akper Unai, nanti pada saat kalian mengajukan itu maka kalian akan dari pihak dana didik akan mengontak kalian. Nah lalu dari pihak dana didik juga akan mengontak ke pihak Akper Unai atau ke Biro Administrasi Akademik di Unai. Benar nggak? Ini katanya buat bayar semester nih 10 juta. Benar nggak biaya semesternya 10 juta gitu? Nah, selama kalau kalian memberikan semuanya secara benar dan memang untuk keperluan pendidikan, itu sebisa mungkin kita akan cover gitu loh. Dan ini ada informasi juga yang bagus nih yang belum dimilikin, bahwa kalau kalian sudah cair pinjaman, kalian sudah mulai nyicil, udah mulai berjalan, terus taunya kayak sekarang misalnya ya, di semester ini kalian butuh dana 15 atau 20 juta pinjam, akhirnya cair dari dana didik. Nah, terus kalian udah berjalan nyicil, terus taunya di kemudian hari kalian mau dikirim ke Jepang, kalian butuh dana 30 juta. Selama kita ada syarat dan ketentuannya, tapi ya perlu digarisbawahin, selama kalian menyicil dengan tanpa masalah atau tanpa ada tunggakan, tidak ada pernah telat, pembayarannya rutin dan bagus, kalian ada kesempatan untuk melakukan top up. Jadi kalian bisa kalian bisa mengajukan lagi yang 30 juta ke dana didik. Nanti jumlah pinjaman kalian jadi 30 juta plus yang belum dibayarkan di pinjaman sebelumnya. Seperti itu. Gitu. Jadi tapi syarat dan ketentuannya kalian harus perhatikan dengan benar ya. Ada minimum kalian sebenarnya sudah menyicil selama berapa lama, jadi kita bisa lihat, dan cicilan kalian itu harus lancar, tidak ada tunggakan dan lain-lain gitu. Itu sih, itu dari aku. Mungkin ada lagi pertanyaan, kalau macet gimana dan berapa lama? Kalau kita mengajukan uang itu bisa ditransfer ke Unai katanya. Kalau macet, ini yang tidak kita harapkan dari semua ya. Cuman yang paling penting adalah kalian kalau dikontak sama dana didik, pokoknya kalian tetap komunikasi sama kita. Pengkategorian macet di sini adalah sudah tidak melakukan pembayaran dan kalian tidak bisa berkomunikasi. Nah, kalau misalnya kalian masih bisa berkomunikasi, mungkin pengkategoriannya adalah kalian terlambat membayar. Mungkin masih sedang ada masalah atau gimana, kalian ada keterlambatan pembayaran. Tapi aku mesti kasih notes benar-benar ke kalian. Apalagi ini alma materku nih. Jadi sebisa mungkin kalian harus berkomitmen dari awal kalau memang bisa
untuk membayar cicilannya, pastikan memang kalian membayar cicilannya. Yang kedua, kalau misalnya kita kan nggak tahu ya, selalu ada masalah dan cobaan. Tapi ya selalu kita ingat, Tuhan memberikan cobaan itu adalah karena Tuhan sayang dan yakin bahwa kita bisa ngelewatin cobaan itu. Nah, kalau ada masalah atau cobaan di kemudian hari, pokoknya kalian jangan sampai putus komunikasi ke kami. Kalau bisa kalian yang komunikasi duluan ke kami. Dan itu banyak kejadian dari anak-anak didik kami dari yang lalu-lalu. Jadi malahan dia nelpon, oh ya Kak gimana ya, ini di bulan depan saya kayaknya belum bisa memenuhi. Ya udah, nanti kita coba diskusikan gimana ya caranya supaya kalian tetap bisa melakukan pembayaran gitu. Ya seperti itulah, nanti mesti jalannya case by case. Terus yang kedua, tadi apa lagi Bang? Yang Abang bilang? Berapa lama prosesnya sampai uang itu bisa ditransfer ke rekening universitas sehingga dia dianggap nanti bisa lulus? Ya, kalau untuk proses cairnya aku mesti kasih gambaran ke kalian itu cepat. Kalau misalnya data-data yang kami mintakan itu semua ada, semuanya lengkap, itu metodenya gampang kok, semua online, kalian tinggal upload aja, udah ada di websitenya Dana Didik. Jadi kalian register, ikutin aja langkah-langkah di situ, dokumennya kalian lengkapin secepat-cepatnya. Nah, kalau semua dokumen sudah lengkap, 2-3 hari itu sudah bisa kita transfer langsung ke kampus. Gitu. Cepet kok prosesnya. Asal dokumennya lengkap, itu dia. Nah, kalau dokumen nggak lengkap, balik lagi, kita selalu membuka jalur komunikasi lewat mana saja, bisa kalian telepon, bisa WA, bisa chat juga ada di websitenya. Jadi silakan saja, prosesnya kalau semua data sudah lengkap, 2-3 hari bisa langsung kita transfer ke kampus. Ya, lengkap dan jelas ya Bang ya. Kadang soalnya ada juga yang ngupload tapi ternyata blur atau gimana gitu. Oh iya, ya gitu dia. Tetap diperhatiin ya teman-teman. Gitu. Ya, baik. Oke ya, terima kasih responnya buat Ibu Nadia dan Pak Januar. Tak terasa waktu kita sudah berjalan 1 jam lebih. Ya, kita mulai saya pikir tadi tepat jam 9. Jadi mungkin kalau masih ada pertanyaan dan lain-lain bisa, tadi kalian sudah mencatat kontak personnya ya dari Bu Nadia dan Pak Jonathan ya, Rizky ya. Rizky, jadi bisa teman-teman bisa mengkontak langsung ya. Dan kembali saya ingatkan ya, ini adalah alma mater kita ya, seperti yang Pak Januar tadi sudah paparkan ya, teman-teman tolong mengukur badannya gitu ya. Makanya kenapa saya lebih memilih merekomendasikan mereka yang begitu kita kasih loan itu selesai dan dia akan bekerja. Tujuannya hanya satu, kita tidak mengandalkan kemampuan orang tua. Ya, teman-teman harus sangat-sangat strict di sini. Ya, jadi kita tidak mengandalkan lagi kemampuan orang tua. Yang saya mau di sini adalah mengandalkan bahwa Anda setelah mendapat loan dari Dana Didik, Anda bisa berdiri menggunakan kedua kaki Anda sendiri dan Anda bisa bekerja dengan apa yang Anda punya. Ya, jadi Anda bisa menyicil uang itu tidak mengandalkan lagi bantuan dari orang tua. Ya, kalau ada itu puji Tuhan. Ya, makanya saya pikir kenapa saya larikan ini ke anak profesi ya, yang ini mau wisuda ya, masih terhambat. Bahwa kita akan yudisium nanti tanggal 9 September itu adalah hari terakhir untuk yudisium dari fakultas masuk ke universitas. Ya, akan diputuskan di universitas yudisium itu tanggal 15 September. Jadi buat teman-teman yang di D3 dengan yang di profesi yang harusnya wisuda sekarang, inilah solusi buat kalian yang ada sekarang.